Air ini dipompa dari bawah tanah sehingga dapat mengalir ke tangganya. Untuk memahami prinsip fisika dari aliran air ini, mari kita perhatikan penjelasan berikut. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari fluida dinamik atau fluida yang bergerak. Fluida yang kita pelajari dalam fluida dinamik dianggap sebagai fluida ideal. Ciri-ciri umum fluida, yang pertama, fluida tidak kental, sehingga tidak ada gesekan antar fluida. Yang kedua, alirannya stasioner, yaitu tidak ada turbulen atau bergolak, sehingga fluida mempunyai aliran arus berupa garis dan berlapis. Ketiga, incompressible, artinya massa jenis fluida konstan atau sulit berubah. Dan yang terakhir adalah alirannya irrotasional, artinya di setiap titik fluida tidak ada momentum sudutnya. Debit dapat dilihat pada halaman 83 sampai halaman 84. Debit. Murid MIS pasti sering mendengar istilah debit. Tapi debit dalam ilmu fisika artinya adalah volume fluida yang mengalir melalui penampang tiap satuan waktu, di mana rumusnya adalah Q sama dengan V besar per T. Satuan SI dari debit adalah meter kubik per second. V besar, volume meter kubik. T adalah waktu, satuannya second. Kemudian, debit juga dapat dinyatakan ke dalam persamaan Q sama dengan A dikali V. A adalah luas penampang satuannya meter kuadrat, V kecil, kecepatan aliran satuannya meter per second. Oke. Contoh soal nomor 1. Diperlukan 2 menit untuk mengisi sebuah tangki gas dengan 40 liter bensin. Jika jari-jari mulut pompa adalah 1 cm, maka berapakah kelajuan air dari mulut pompa? Oke, di sini kita bisa buat diketahuinya, yaitu diperlukan 2 menit, berarti kan waktu T-nya sama dengan 2 menit. Isi sebuah tangki gas 40 liter. Liter, kita bisa lihat satuannya bahwa itu adalah volume ya. Jadi volume sama dengan 40 liter. V-nya V besar. Jika jari-jari kita ketahui R-nya. R sama dengan 1 cm ya. Berapakah kelajuan air dari mulut pompa? Oke, kelajuan berarti simbolnya apa? V. Ingat? Miss ulangi lagi, kalau dia volume, V-nya besar. Kalau dia kelajuan, kecepatan, V-nya kecil. Jadi bedain ya, jangan disamakan. Oke, kita ubah dulu satuannya dalam SI. Ya, karena kita mau V-nya ini nanti dalam satuan SI juga, yaitu meter per second. Jadi, T-nya 2 menit kita ubah ke second menjadi 120 second. Tahu ya? Karena 1 menit kan 60 second, maka 2 menit 2 dikali 60 berarti 120 second. Volumenya 40 liter ya. Liter ini berarti kan kita mau ubahnya kalau satuan SI berarti volumenya harus dalam satuan meter kubik. Jadi liter ini 40 liter sama dengan 40 desimeter kubik. Ingat, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik, maka 40 liter sama dengan 40 desimeter kubik, baru bisa kita ubah ke meter kubik, yaitu 40 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Ya, jadi Miss harapkan kalian jangan lagi nggak paham untuk mengkonversikan dari desimeter kubik menjadi meter kubik. Ya, kalau tidak tahu boleh tanya Miss melalui WA atau Line ya. Kemudian R-nya sama dengan 1 cm. Ya, 1 cm ini harus kita ubah kemana? Ke meter. Jadinya 10 pangkat min 2 meter. Oke, jadi kita mau pakai rumus apa ini? Ya, maka berapakah kelajuannya? V-nya. Oke, perhatikan dulu. Ya.
Jadi di sini bisa kita lihat bahwa ya, kita gunakan dulu adalah rumus Q sama dengan V per T. Kenapa Miss? Gitu ya. Karena hubungannya dulu nih, apa yang diketahui sekarang? T dan V-nya. R-nya nggak ada nih. Ini dulu kita kerjakan. T dan V hubungannya apa? Debit. Debit atau Q. Q sama dengan V per T. Oke, kita masukin angkanya. V-nya adalah yang ini ya. Jangan yang ini. Yang ini yang sudah kita konversikan. Jadi V-nya volume 40 kali 10 pangkat min 3 dibagi T-nya adalah 120 second. Nolnya boleh kita coret ya. Oke, jadi tinggal berapa? Ya, tinggalnya 4 pun boleh kita coret juga. Maksudnya 4 dan 12. Kita kecilkan ya, jadi 4 ini 1, 12 adalah 3. Karena 4 bagi 4, 1, 12 bagi 4, 3. Jadi sebenarnya ini adalah 1 per 3 dikali dengan 10 pangkat min 3. Habis itu udah selesai, Miss? Belum. Kita mau cari apa? Kelajuannya. Kita cari kelajuan dari Q-nya. Karena kita sudah dapat Q, kita bisa mencari V-nya. Yaitu Q sama dengan A dikali V. Ingat tadi rumus debit ada dua ya. V per T dan A kali V. Oke, masukin lagi. Q sama dengan AV atau Q-nya 10 pangkat min 3 per 3. A-nya. A-nya di sini adalah, oke, perhatikan dulu soalnya. Pada tangki. Ya, tangki berarti kita pikirkan tangki ini adalah tabung ya. Kemudian kita lihat dong luas penampangnya. Ya, perhatikan ini. Luas penampangnya berbentuk apa? Lingkaran. Lingkaran sendiri luas permukaannya adalah, atau luas lingkaran adalah VR kuadrat dikali dengan V. Oke, seperti biasa kita masukin lagi angkanya, di mana V-nya adalah 3,14, R-nya adalah 10 pangkat min 2, ya, kita kuadratkan menjadi 10 pangkat min 4 dikali dengan V. Oke, karena itu silahkan dicari berapakah kelajuannya. Sekarang bagaimana kita menghitung daya dari suatu tenaga air terjun yang mengalir dengan debit Q dari ketinggian H? Oke, jadi sejumlah massa air M yang berada pada ketinggian H itu memiliki energi potensial, di mana rumusnya adalah EP sama dengan MGH. Oke, jadi daya P yang dibangkitkan oleh energi potensial tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu P sama dengan Rho QGH. Ya, jika air dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik dan efisiensi sistem generator adalah eta, maka persamaannya menjadi P sama dengan eta Rho QGH. P adalah daya, satuannya watt, W besar, eta adalah efisiensi sistem generator. Rho, massa jenis fluida, satuannya kilogram per meter kubik. Q adalah debit, meter kubik per second. G, percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian, satuannya meter. Ya, ini adalah contoh soalnya. Seperti biasa, kuncinya adalah buat diketahui, ditanya, kemudian gunakan rumus sesuai apa yang diketahui. Oke? Soal kedua. Air terjun setinggi 40 meter dengan debit 50 meter kubik per second dimanfaatkan untuk membuat turbin yang menggerakkan generator listrik. Jika 20% energi air dapat diubah menjadi energi listrik, di mana kita ketahui G-nya 10 meter per second kuadrat. Pertanyaannya, maka berapakah daya listrik yang dibangkitkan generator? Oke, seperti biasa kita buat apa dulu? Diketahuinya, ya, biar tahu kan gunakan rumus yang mana, ya. Oke, diketahui. Setinggi, tinggi itu simbolnya apa? H. Ya, H sama dengan 40 meter. Dengan debit, ya. Debit berarti Q.
Q sama dengan 50 meter kubik per second. Ada lagi angka-angkanya. Jika 20% energi air, berarti itu apa? Efisiensinya atau etanya sama dengan 20%. Ditanya berapakah daya? Ya, daya itu simbolnya apa? P. P power. Satuannya apa nanti? Watt, ya. Oke, kita gunakan rumus apa yang mau kita gunakan di sini? Jeng jeng, ya. P sama dengan ya eta dikali rho Q G H. Oke, seperti biasa kita masukin semua angkanya. Iya. P sama dengan etanya 20%. Rho-nya nggak ada ya. Oke, masukin lagi. Q-nya adalah 50. G-nya 10 dan H-nya 40. Lah. Ya, Miss. Oke, perhatikan di sini. Bahasa dari soal apa? Air terjun. Air. Air. Ya, air terjun kan nggak mungkin menjadi air yang lain ya, yang mengandung zat kimia. Berarti airnya ini pure, di mana rho-nya adalah massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Yang kita gunakan adalah 1000 karena kita gunakan satuannya apa? Yang meter ya. Kalau rho juga ada yang namanya 1 gram per centimeter kubik. Udah Miss kasih tahu ya sebelumnya di Zoom. Oke, setelah kita ketahui baru bisa kita masukin lagi. Dah, kemudian maka carilah dan hitunglah dengan kalian sendiri ya. Ini dia. Berapakah P-nya dayanya? Oke. Persamaan kontinuitas. Oke, murid Miss masih dapat melihatnya di halaman 83 sampai halaman 84. Gambar ini memperlihatkan fluida yang bergerak melewati pipa, tapi dengan luas penampang yang berbeda. Ya, kita bisa lihat di A1 dan A2 luas penampangnya berbeda ya. Tapi debit yang melewati kedua luas adalah sama. Sehingga persamaannya adalah Q1 sama dengan Q2 atau A1 kali V kecil 1 sama dengan A2 kali V kecil 2. Ya. Jadi persamaan ini sering disebut adalah persamaan kontinuitas. Soal selanjutnya, soal nomor 3. Diketahui air dialirkan dari penampang besar ke penampang kecil untuk ditampung pada bak penampung air. Laju aliran air pada penampang besar adalah 0,05 meter per second dan luas penampangnya 400 cm kuadrat. Jika luas penampang kecil 100 cm kuadrat dan volume bak penampung air 600 meter kubik, maka berapakah A. Laju aliran air pada penampang kecil, B. Lama waktu untuk mengisi penuh bak penampung air. Oke, di sini ada kuncinya. Coba perhatikan dari kata-katanya dan gambarnya. Kata-kata yang sering diulang di sini adalah besar, kecil, kecil, dan besar kecil ini merupakan kata-kata penting menunjukkan angka. Penampang besar, penampang kecil. Jadi, boleh kita sepakati bahwa besar adalah bagian 1, kecil adalah bagian 2. Oke? Untuk itu kita buat diketahuinya. Diketahui laju itu simbolnya V kecil. Karena dia pada penampang besar, yang artinya bagian 1, jadinya V1 sama dengan 0,05 meter per second. Dan luas penampang A, luas artinya simbolnya A. A1 sama dengan 400 cm kuadrat. Luas penampang kecil. Luas A lagi, kecil artinya bagian kedua. A2 sama dengan 100 cm kuadrat. Dan volume simbolnya V besar. Sama dengan 600 meter kubik. Oke, di sini Miss ulangi kembali. Kalau volume V-nya besar, kalau kelajuan kecepatan V-nya kecil. Ditanya, Miss, perlu nggak kita buat ditanyanya, Miss?
Perlu dong, karena ini menentukan simbolnya. Jadi kalau kalian buat ditanya harus menggunakan simbol agar nanti bisa menggunakan rumus yang tepat dan dapat menentukan atau masukkan angka-angkanya ke simbol-simbol rumusnya juga tepat. Oke, apa yang ditanya di sini? Laju pada penampang kecil, laju V penampang kecil 2. Bagian 2, berarti V2-nya berapa? Lama waktu, waktu berarti T-nya, waktu time berarti simbolnya adalah T. Oke, sebelum kita kerjakan, kita perhatikan dulu. Di sini satuannya tidak semuanya SI, ya. Jadi karena itu kan harus menyamakannya dulu. Oke, yang di atas sudah satuan SI, yaitu meter per second. Yang di bawah nomor 2, A1, 400 cm kuadrat harus diubah ke meter kuadrat. Maka 400 cm kuadrat sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. A2 cm kuadrat, maka 100 cm kuadrat sama dengan 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Oke, ini nggak perlu diubah karena sudah satuan SI. Oke, silakan kita kerjakan. Ya, ini dia. Yang mau kita cari pertama, kita kan punya 2 yang ditanya. Kita kerjakan dulu yang pertama. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu nih apa yang diketahuinya, biar cocok dengan apa rumus yang kita gunakan. Ya, ada V1, A1, A2, V2. V kecil, ini perlu nggak, Miss? Jangan dulu, karena dia sesama V kecil dulu. AA, 1, 2. VV, 1, 2. Berarti kita gunakan apa? Persamaan kontinuitas, yaitu Q1 sama dengan Q2. Debit untuk penampang besar atau debit penampang 1 sama dengan debit penampang kecil atau debit penampang bagian kedua. Ya, Q di sini kita gunakan rumusnya A dan V. A1 V1 sama dengan A2 V2. Oke, kita masukin angkanya. Ya, yang kita masukin angkanya ingat yang sudah dikonversikan ke meter, ya, karena di sini meter per second. Jadi, kalau digunakan yang ini, nanti nilai hasilnya salah, karena satuannya sudah berbeda. Jadi, carilah yang sama. Maka A yang digunakan, A1 adalah 4 kali 10 pangkat min 2, V1-nya adalah 0,05, sama dengan A2-nya 10 pangkat min 2, V2-nya yang akan ditanya. Oke? Setelah dari persamaan ini, kita cari setelah dikalikan, kemudian dibagi dengan ini, maka hasilnya adalah 0,2 meter per second. Ya, benar ya? Oke, lanjut kita yang kedua, T-nya. Waktunya berapa ini, gitu ya? Di sini yang belum kita pakai adalah V besar. Jadi hubungan V besar dan T adalah debit. Ya, debit lagi. Q sama dengan V per T. Ya, V di sini V besar ya. Oke, jadi V-nya diketahui. T-nya mau kita cari Q-nya. Q-nya kita sudah dapat dari sini ya. Yaitu Q-nya kita gunakan A1V1 sama dengan V per T. Miss, kalau misalnya kami gunakan yang 2, boleh nggak? Boleh dong, karena nilai A1V1 sama dengan A2V2. Ya, di sini Miss gunakan yang 1, kalau akan menggunakan yang 2 juga boleh. Nih, kita lihat dulu, jawabannya sama nggak ya? Kita perhatikan. Oke, di sini kita masukkan lagi angkanya. Ya, A-nya 4 kali 10 pangkat min 2, dan V-nya adalah 0,05. Volume 600, ditanya berapakah T-nya, lama waktunya. Silahkan dikerjakan.